Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar pertama dari Kusmaniakus. Mana kok belum muncul, Min? Selanjutnya dari Ali Imron. Kapan lanjutnya, Min? Dari YHY. Lanjutkan, bosku. Oke, siap, bosku. Dari Gegeng Andika. Mantap, bosku. Gaskan. Oke. Selanjutnya dari Akbar Anti. Min, mana nih lanjutannya? Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nulis di kolom komentar. Mohon maaf yang belum bisa kita bacain, guys ya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebelum lanjut, biar kalian tahu nih guys, Damar kali ini menggunakan tubuh Xiao Hong untuk menyamar. Makanya dia aman saat berada di desa Yawang. Agar lebih mudah dipahami, makanya nama Xiao Hong aku ganti dengan nama Damar. Begitu infonya guys ya. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, mohon maaf nih guys, hari ini kita telat buat uploadnya karena hari ini ada kesibukan yang harus admin selesaikan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke cerita. Begitu tembakan diambil, itu adalah 4 orang dari desa Yawang. Tidak ada murid, semua elit. Bagaimanapun dialah yang mengalahkan tetua kedua. Bagaimana mungkin murid biasa bisa menghadapinya? Namun keempatnya masih meremehkan kekuatan Damar. Begitu mereka bergegas, Damar mengangkat tangannya. Hati-hati dengan jarum terbang, seru beberapa tetua, tapi sudah terlambat. Ci, jarum perak menembus tubuh orang-orang ini dan mereka jatuh ke tanah dalam sekejap. Tidak bisa bergerak paku. Ada napas lega di tempat kejadian. Kekuatan Damar ini benar-benar luar biasa. Teknik akupuntur yang dia gunakan, aku belum pernah melihatnya pada penatua Chang Miao. Saya pikir kemampuannya yang dia pelajari dari tablet batu seharusnya lebih dari jarum dewa bunga terbang. Kedua tetua berbisik. Yan Sankai mendengus dan berkata dengan dingin, sepertinya orang biasa tidak bisa membantu para pengkhianat ini. Kalau begitu, pengawal ayo pergi. Ya, wali kota. Para penjaga tersenyum dan berjalan menuju Damar. Sikap semua orang sangat acuh tak acuh, seolah mereka tidak menganggap serius Damar sama sekali. Junior brother Damar, cepatlah. Kekuatan para penjaga ini luar biasa. Mereka jelas bukan sesuatu yang bisa dihadapi orang biasa. Cepat dan tinggalkan kami sendiri. Xiao Ming menggertakkan giginya dan berteriak dengan seluruh kekuatannya. Aku pergi, tidak ada yang bisa berubah. Aku akan tinggal dan lakukan yang terbaik, kata Damar acuh tak acuh. Kenapa aku harus mati? Xiao Ming menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Kematian, belum tentu, Damar berkata dengan suara serak. Benarkah? Coba saja. Para penjaga tertawa. Tiba-tiba menyerang salah satu dari mereka. Melambaikan tangannya. Wush. Jarum perak terbang keluar dan jatuh ke arah Damar. Tapi ini bukan jarum perak biasa, tetapi jarum perak beracun. Semuanya berwarna hijau dan sangat mengejutkan untuk dilihat. Jarum perak semacam ini tidak akan pernah bisa diblokir. Itu hanya bisa dihindari. Tapi jarum perak terbang terlalu cepat dan Damar tidak punya waktu untuk menghindar. Sama sekali. Selain itu, seorang pria bergegas ke samping Damar dan meninju dada Damar. Gaya tinju pria itu memiliki bubuk merah yang berkibar jelas. Ini juga tinju beracun. Ditabrak mungkin tidak memiliki dampak menghancurkan dan hati dan usus, tetapi bubuk beracun di atasnya sudah cukup untuk membunuh orang. Orang-orang di sekitar mereka melebarkan mata. Mereka tidak berani mengeluarkan suara. Serangan yang mencekik siapa yang bisa lolos dari sini. Para pengawal layak menjadi pengawal. Damar ini akan ditanam. Saya tidak tahu siapa yang bergumam. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Ci. Suara aneh samar yang bisa terdengar. Jarum beracun hijau dan terbang dari pesawat ulang-alik langsung jatuh ke tubuh Damar. Bagus sekali. Seseorang dengan senang hati menelpon. Kemarahan di mata Yan Sankai juga mereda beberapa poin.
Jarum beracun satu orang ini tidak jauh dari kematian, namun Damar tidak terpengaruh oleh jarum beracun. Meskipun jarum beracun menembus tubuhnya, dia tampaknya tidak menyadarinya patah pergelangan tangan pria itu. Klik, suara patah tulang terdengar. Apa? Para penjaga menjerit nyaring. Damar langsung menendang dada dan perutnya. Ledakan. Pria itu terbang keluar, jatuh dengan keras ke tanah dan berguling-guling di depan Yan Sankai. Oke. Kerumunan berubah, tapi Yan Sankai tidak bingung. Luar biasa, luar biasa. Damar, keterampilan medis dan bela dirimu sangat tinggi. Sepertinya kami meremehkanmu. Kapten penjaga bertepuk tangan dan menyipitkan mata dan tersenyum. Jika kamu tidak ingin mati, lakukan saja apa yang aku katakan dan lepaskan semua tahanan di desa, kata Damar dengan tenang. Hahaha, Damar, kamu sangat naif. Apakah kamu benar-benar berpikir menang? Kapten penjaga tertawa. Apakah aku kalah? Damar bertanya balik. Lihat telapak tangan dan lenganmu. Kapten penjaga mencibir berulang kali. Damar melirik dan santai. Namun dia melihat telapak tangannya sudah merah. Cerah saat ini, seolah-olah akan meneteskan darah. Adapun lengannya berwarna hitam dan ungu. Daging di atasnya dengan cepat hancur. Dan tulangnya perlahan-lahan terlepas terkikis. Racun yang digunakan oleh penjaga kami adalah racun terkuat di seluruh desa. Yang terlahir di antara orang-orang biasa pasti akan mati. Dan sekarang kamu memiliki dua jenis racun di tubuh Anda. Saya khawatir ketika Dalau Zinxian datang, kamu harus mati di sini. Kapten penjaga itu tersenyum. Terkejut sekitar. Saudara muda Damar, Hicks Xiaoming menghela napas. Menutup matanya dan tidak tahan untuk melihat. Damar, kamu, Chiang Miao sangat marah, meniup janggutnya dan menantap kakak senior Damar. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Xiao Pu menangis dan membasuh wajahnya dengan air mata. Dia pasti akan mati kali ini. Saya telah diracuni oleh racun semacam ini dan pada dasarnya saya putus asa. Oh, dia memiliki masa depan yang cerah. Orang ini yang mencoba menentang desa terlalu mandiri. Itu kesalahan dia. Orang-orang desa Yawang menunjuk diejek atau diejek. Bahkan kakak senior Pang memiliki beberapa kebencian, hanya Xiao Pu yang menangis. Kamu benar-benar bodoh, Yan Ker. Di sini mengambil napas dalam-dalam dan diam-diam mengeluarkan pisau yang diletakkan di atas meja di depannya. Jika sesuatu terjadi pada Lin Yang, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang di desa Yawang berhasil. Tapi pada saat ini, Damar tiba-tiba mengeluarkan suara. Hanya jenis racun ini, bisakah itu benar-benar meracuni orang? Apakah kamu bercanda? Adegan itu langsung sunyi. Sepertinya kamu belum yakin. Yan Sankai mendengus dingin. Toksisitas dari kedua jenis racun ini ular luar biasa, merupakan keajaiban bahwa rata-rata orang dapat bertahan selama 1 menit. Saya berharap kamu mati paling lama 2 menit. Kapten penjaga mencibir. 2 menit, Damar menggelengkan kepalanya. Aku khawatir aku tidak akan mati dalam waktu 20 menit lagi. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Damar, racunnya telah sepenuhnya menyerang kamu. Harus melihat lenganmu lagi, kata kapten penjaga sambil tertawa. Ini baik. Damar mengangguk lalu menyingsingkan kedua lengan bajunya. Namun hanya dengan satu pandangan tawa kapten penjaga berhenti tiba-tiba. Napas semua orang tidak bisa membantu, tapi tercekik. Mata mereka seperti lonceng tembaga menatap lengan Damar. Sebelumnya gelap dan lengan busuk menjadi cerah dan putih dalam waktu yang singkat. Sepertinya baru lahir. Bagaimana ini bisa sedikit beracun? Bagaimana? Kapten penjaga tercengang dan bola matanya hampir tidak jatuh dari rongganya. Apa yang telah terjadi? Apakah ini sihir? Banyak orang menggosok mata mereka dengan putus asa, mengira mereka salah. Mustahil, ini benar-benar tidak mungkin. Racun yang kugunakan adalah racun low black death poison yang diberikan oleh desa. Bahkan jika seekor gajah raksasa diracuni oleh racun ini, itu hanya akan terbunuh dalam 1 menit. Dewa dan dewa tidak bisa diselamatkan. Orang ini jelas terkena racun. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Penjaga sebelumnya yang memegang jarum berteriak nyaring. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Kapten penjaga juga tidak dapat diterima. Tidak masalah, Damar ini masih diracuni oleh racun. Racun ini tidak dapat membunuhnya. Racun lain sudah cukup, kata Yan Sankai ringan. Ya, ada racun lain, dan racun matahari terbenam berwarna darah. Cukup untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi darah. Kapten penjaga mengangguk lagi
dan lagi mencoba menenangkan suasana hatinya yang bergejolak sebanyak mungkin. Bisa jadi, tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba mengulurkan tangannya menunjukkan dan kepada orang-orang 5 jarinya halus dan bersih, kulitnya alami dan penampilannya merah darahnya sebelumnya telah menghilang. Pikiran kapten penjaga menjadi kosong sesaat dan dia hampir jatuh ke tanah. Yan Sankai juga terdiam. Aku berkata, racunmu tidak berguna bagiku. Yan Sankai, aku menyarankanmu untuk melakukan apa yang aku katakan. Jika kamu melakukannya lagi, itu akan membuang-buang waktu untukmu, kata Damar dengan tenang. Ekspresi Yan Sankar menjadi dingin dan dia berteriak dengan suara rendah. Bunuh. Dia tidak ingin tinta lagi. Sebuah kata sederhana langsung membuat semua penjaga bergegas. Saya tidak percaya bahwa kamu benar-benar kebal terhadap semua racun dan dapat menyembuhkan semua racun. Biarkan kamu melihat teknik racun kami, Yun Lai. Kapten penjaga meraung, telapak tangannya menghadap ke udara dan dia menampar dengan keras. Orang-orang di sekitar berhamburan, dia melambai lagi dan menembak Damar. Damar menoleh sedikit seolah mencium ada sesuatu yang salah dan angin menghindar. Tapi sudah terlambat. Ledakan. Telapak tangan kapten penjaga tiba-tiba meledak. Awan tebal berwarna-warni memercik dengan Damar sebagai pusatnya, menenggelamkannya sepenuhnya dan tidak ada yang bisa melihatnya. Hati-hati, kamu kembali. Para tetua Dewa Yawang berteriak dengan cemas. Para murid mundur. Ketika saya membuka mata lebar-lebar, saya menyadari bahwa awan tebal ini adalah awan beracun. Apapun yang mereka sentuh akan menimbulkan korosi, bahkan tanah terkorosi oleh mereka, dan itu kasar dan menakutkan. Jika ini adalah orang yang hidup, tidak bisakah itu diubah? Dunia ketakutan. Ayo, semua racun akan membunuh jarumnya. Kapten penjaga berteriak lagi. Ya, anggota penjaga di sekitarnya melompat dan melompat ke ketinggian tinggi. 3 atau 4 meter, semuanya melambaikan tangan menumpahkan jarum perak beracun yang tak terhitung jumlahnya. Hush, jarum perak mengalir keluar seperti badai dahsyat, mengalir ke awan beracun yang berwarna-warni. Orang-orang telah kehilangan hitungan banyak jarum perak yang ada, tetapi hanya tahu bahwa setiap kedipan mata pada ribuan. Kulit kepala kesemutan sangat menakutkan. Tidak. Bibir Yan Keer menjadi pucat dan seluruh tubuhnya bergetar. Kakak Damar, Xiaopu menjerit dan merosot ke tanah. Dalam hal ini, jangankan orang biasa hidup, semut pun tidak bisa lepas. Tapi ini belum berakhir. Kapten penjaga berteriak lagi. 9 arai racun pemakan mendalam. Pembuka. Para penjaga berteriak serempak, lalu mengeluarkan lonceng dari tangan mereka dan mengguncangkannya dengan panik. Ding 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 ding. Lonceng renyah terdengar. Ada keributan di sekitar kerumunan, disertai dengan teriakan. Lihatlah. Baru kemudian sejumlah besar ular berbisa, katak beracun, kelelawar beracun, dan laba-laba beracun tertarik untuk lonceng ini. Semua orang racun super yang para penjaga makam dari racun aneh di desa. Belum lagi racun dan taring yang mereka keluarkan mematikan. Panel permukaan mereka semuanya menyatu dengan 90-81 racun paling mematikan di dunia. Kata tetua dengan sungguh-sungguh. Orang-orang berubah warna. Tetapi orang-orang yang melihat para penjaga yang mengorbankan jarum perak dan melambaikannya pada racun super ini, wush, jarum perak menempel kepada mereka. Mata racun ini tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Mereka lebih beracun. Seruan itu kembali terdengar. Kemudian semua racun mengalir ke awan beracun, menggigit orang di tengah awan beracun. Racun itu jatuh ke awan racun berwarna-warni dan menghilang. Orang-orang di sekitar mereka semua melebarkan mata mereka, menahan napas dan menatap awan beracun itu. Tetapi mendengarkan suara-suara aneh dari waktu ke waktu di awan beracun, banyak orang bergidik. Sudah mati, itu sudah mati. Jangan katakan itu, Damar. Aku takut bahkan yang abadi akan diracuni oleh racun ini di desa kita. Ini adalah nasib melawan desa. Aku tidak tahu apakah Damar masih memiliki seluruh tubuh.
Orang-orang di sekitar banyak berbicara dan wajah mereka penuh ketakutan. Wajah Yan Keer pucat pasi, Xiao Pu hampir mati karena menangis. Saudari Xiu, jangan menangis lagi. Orang bodoh itulah yang menyalahkan dirinya sendiri. Awalnya dia memiliki masa depan yang sudah terlambat untuk membuat iri banyak orang, tetapi dia ingin bunuh diri. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Berhenti menangis. Jika kamu membiarkan kepala desa dan mereka jika melihatnya, itu akan buruk. Kakak senior Fang datang, tidak tahu apakah harus menghibur atau mengejek Damar. Xiao Pu sangat putus asa, sehingga dia hanya bisa menangis dalam... Nah, maaf guys ya, kelewatan. Xiao Pu sangat putus asa, sehingga dia hanya bisa menangis dalam diam. Awan racun cenderung tenang. Kegugupan warga juga mereda. Apakah dia mati? 8 dan 9 tidak dapat dipisahkan. Pasti sudah mati. Setelah awan racun itu tersebar, periksa mayatnya. Setelah semua orang mengatakan itu, mereka mulai membubarkan awan racun. Dengar, jika tubuh pengkhianat itu masih ada, jangan potong-potong. Aku akan merendamnya menjadi anggur dan membuatnya menjadi spesimen. Berdiri di depan kepala desa. Sebagai peringatan, teriak Yan Sankai dingin. Ya, wali kota. Para penjaga berteriak dan mereka masuk menghilangkan awan beracun yang berwarna-warni dan berlari ke dalam. Namun setelah awan beracun berwarna-warni menghilang, kecepatan para penjaga melambat. Orang-orang melebarkan mata mereka dan menatap kosong ke tengah awan beracun yang berwarna-warni. Ada sosok yang berdiri di sana. Itu Damar. Dia berdiri tegak seperti pilar dan tubuhnya tidak terluka. Dan di sampingnya adalah mayat banyak racun. Setiap racun jatuh ke tanah tanpa bergerak. Tetapi jika kamu perhatikan baik-baik, kamu dapat melihat bahwa racun ini tidak memiliki bekas luka di seluruh tubuh mereka. Tetapi mata merah darah mereka sekarang menjadi hitam pekat. Apa? Para penjaga berseru. Ini apa yang terjadi di sini? Damar belum mati. Dia belum mati. Bagaimana bisa? Racun semacam itu tidak bisakah meracuninya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Pasti orang-orang gemetar dan menangis. Satu persatu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Otak semua orang menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Sankai juga terkejut. Serangan racun yang begitu mengerikan. Tidak ada yang tahan. Kalaupun dia ada di dalamnya, dagingnya pasti retak, tulangnya lumer, dan tidak ada tulang yang tersisa. Namun Damar ini berdiri, diam, bahkan tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya yang rusak. Mengerikan bukan? Yan Sankai tidak bisa berpikir, tapi melihat Damar mengambil langkah dia keluar, semua penjaga mundur selangkah ketakutan. Apa yang kamu panik? Jangan takut, jangan takut. Dia hanya satu orang. Dia hanya satu orang. Kami sudah berurusan dengannya, kata kapten penjaga dengan suara gemetar. Bahkan racun ini tidak bisa membunuhnya. Cara apa yang harus kita lakukan untuk membunuhnya? Para penjaga gemetar. Siapa bilang tidak ada cara untuk membunuhnya? Dia juga manusia. Aku tidak percaya dia benar-benar tak terkalahkan. Kupikir dia pasti diracun sekarang, tapi dia tidak sengaja menunjukkannya. Ya, dia mencobanya keluar. Kapten penjaga mengatupkan giginya erat-erat dengan wajah enggan dan bergegas maju dengan geraman rendah. Dia bermaksud untuk menguji status orang ini untuk melihat apakah dia bergerak. Bahkan ada banyak orang yang berpikir seperti kapten penjaga. Racun mengerikan seperti itu tidak bisa menembus ke dalam tubuh orang ini. Bagaimana bisa? Pasti, gertakan pasti. Kapten penjaga meraung dan meninju ke depan dengan pukulan. Garis hijau ditinjau berkedip dan racun segera membungkus tinjunya dan menghantam wajah Damar. Meskipun tinjunya tidak luar biasa, kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya menakutkan. Orang-orang di sekitar terengah-engah dan menatap. Namun pada saat ini napas orang-orang membeku dan jantungnya seperti berhenti total. Saya melihat tinju yang menghantam tepat saat mendekati Lin Yan tiba-tiba berhenti beberapa inci dari Damar. Melihat Damar benar-benar mengangkat lengan, mengeluarkan jari dan menekannya ke kepalan tinju. Tinju sulit untuk masuk di setengah inci. Kapten murid penjaga gemetar. Hanya itu, Damar menatapnya dengan tenang. Jangan meremehkanku. 5 telapak tangan racun.
Kapten penjaga meraung lagi dan menampar dada Damar dengan telapak tangan. Ledakan, pukulan tamparan. Ketika dia memindahkan tangannya, cetakan telapak tangan yang gelap dan ganas mendarat di atasnya. Kapten penjaga sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah selesai, Damar. Kamu telah terkena 5 telapak tanganku yang beracun. Kamu akan diracuni dan mati sebentar lagi." Dia tertawa. "Beberapa kali aku harus mengatakan bahwa racunmu tidak akan membunuh siapapun," Damar berkata dengan tenang. Senyum kapten penjaga membeku, tapi dia melihat Damar mengambil jarum perak dan menikamnya dengan ringan di dadanya. Dalam sekejap racun di bekas telapak tangan di dada Damar menghilang tanpa jejak. Apa? Kapten penjaga itu bodoh. Ada juga suara terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. Racun itu, apakah dia diizinkan olehnya diselesaikan hanya dengan 1 jarum? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kapten penjaga tidak percaya lagi, melirik telapak tangannya dan kemudian menampar dada Damar seperti orang gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap tamparan membawa kekuatan racun yang menakutkan. Tapi tidak peduli berapa banyak racun yang dimakan Damar di tubuhnya, itu tidak akan membantu. Setiap beracun tetap berada di tubuh Damar selama kurang dari 3 detik sebelum dipaksa keluar dari tubuhnya oleh jarum, menghilangnya sepenuhnya. Orang-orang di desa Yawang benar-benar gila. Yan Sankai maju beberapa langkah, matanya menatap seperti seorang komandan. Kapten penjaga sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Adik laki-laki muda, ini Damar. Orang aneh macam apa dia? Bagaimana bisa dia mengabaikan racun kapten penjaga? Xiaoming juga tercengang. Pada saat ini, Damar mengangkat tangannya, menatap kapten penjaga dengan tenang, dan berkata dengan ringan, "Akan kutunjukkan padamu seperti apa racun yang sebenarnya. Racun sesungguhnya." Kapten penjaga tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tumpul, namun 5 jari Damar tiba-tiba menyebar. Panggilan api hijau Damar dinyalakan di telapak tangan Damar. "Apa ini?" gumam kapten penjaga dengan datar. "Ini disebut api racun Nether." Damar berkata dengan tenang, "Apa racun dunia bawah?" Napas Yan Sankai berhenti untuk sementara waktu dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, seolah memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi banyak orang di sekitar yang tidak tahu apa Nether Fashion Fair. Baru setelah Damar menampar tubuh kapten penjaga dengan tamparan, dunia mengerti apa arti beracun hantu ini. Ledakan. Tamparan itu menampar kapten penjaga. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia menampar dahi secara langsung dan kemudian dia jatuh langsung ke tanah tanpa bergerak. Aku kehabisan napas. Tetua desa Yawang melihat murid kapten penjaga yang berangsur-angsur tumpul dan segera kehilangan suaranya. Dibunuh dengan tamparan. Api hantu ini mematikan, betapa mengerikan. Seruan terus berlanjut, tetapi yang lebih mengejutkan lagi belum datang. Hanya melihat tubuh kapten penjaga yang jatuh ke tanah, tiba-tiba muncul banyak retakan. Retakan itu seperti sarang laba-laba menutupi seluruh tubuhnya, padat seperti pecahan kaca, dan kemudian kulit daging tulangnya dan darahnya mulai terkelupas inci demi inci. Dalam sekejap, mata mayat utuh hancur berkeping-keping, dan tidak ada mayat utuh. Apa? Dunia terkejut, semua orang ketakutan, bunuh dengan tamparan, dan kematian tanpa mayat. Apakah ini masih sumber daya manusia? Apa sebenarnya ini? Damar, cara apa yang kamu gunakan? Semua orang terkejut dan marah. Dan mereka bertanya lagi dan lagi, tapi Damar tidak menjawab. Dia sebenarnya tidak ingin menggunakan trik ini. Dia jarang menggunakan racun. Dengan kata lain, dia tidak suka menggunakan narkoba. "Bisakah kalian masih pergi?" Damar melihat ke belakang dan bertanya. "Itu harus baik-baik saja." Kehidupan pertama dengan suara serak, dengan bantuan pasangan di sebelahnya bangkit dengan susah payah. Jarum perak di tubuh Xiao Jetian juga ditarik keluar dan pria itu berdiri. "Dengarkan pengaturanku. Nanti jangan main-main. Aku akan membiarkan kalian semua pergi," bisik Damar. Pertama mengangguk. Ketakutan yang ditunjukkan oleh saudara muda Damar ini di luar imajinasi semua orang. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkan semua orang agar tidak pergi. "Saudara muda Damar, kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Anda.
kata Xiaoming. Damar tidak mengatakan apa-apa, menatap lurus ke depan dan hendak meninggalkan tempat itu bersama orang-orang ini. Pencuri, pemberontak, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Yan Sankai minum dengan dingin dan melambaikan tangannya. Tepuk, lalala. Sejumlah besar desa Yawang berkumpul di sini. Semuanya adalah orang tua. Ada ratusan orang. Bahkan jika Damar berurusan dengan orang-orang ini, mereka pasti akan sulit untuk bertarung di urutan pertama dan tidak akan pernah mungkin untuk melindungi mereka. Xiaoming dan wajah Yankar tidak terlalu alami. Yan Sankai, apakah kamu mencoba membunuh kita semua? Kata Damarin. Kamu mengkhianati desa, bagaimana aku bisa menjagamu? Tapi jika kamu menyerah dengan patuh, mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Yan Sankai mendengus. Yan Sankai, kamu sepertinya telah membuat kesalahan. Kamu tidak bertanggung jawab atas desa Yawang ini. Apakah aku pengkhianat atau bukan? Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Kamu harus hadir sebelum kamu dapat membuat keputusan. Damar berkata dengan kosong. Unggul, Yan Sankai mengerutkan kening. Apa? Kamu mengkhianati desa dan kamu masih memiliki wajah untuk menemukan atasan. Semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan desa Yawang. Kamu mengorbankan orang yang hidup. Ini adalah pelanggaran kemanusiaan. Ini adalah sesuatu yang menghambat perkembangan desa Yawang. Bukan serakah kamu untuk memutuskan apakah kamu pengkhianat atau bukan. Ayo, kamu memiliki keadilanmu sendiri, kata Damar acuh tak acuh. Hahaha, sepertinya kamu ingin menunda waktu. Bagus, karena itu masalahnya. Aku akan membuatmu terdiam. Yansan melambaikan tangannya dan mencibir. Pergi dan tanyakan pada atasan. Dan biarkan atasan menilai kehidupan dan kematian para pengkhianat ini. Ini baik. Orang-orang di sebelahnya langsung mengangguk. Tetapi pada saat ini, suara Agung menyebar. Tidak perlu bertanya. Kursi ini ada di sini. Kemudian suara seperti awan terbang ke ruang terbuka di ketinggian rendah dan mendarat di platform batu giok putih di bagian atas tengah. Napasnya hilang. Seorang pria berambut putih dan berwajah giok muncul di hadapan semua orang. Pria itu mengenakan jubah putih dan berpakaian sangat mewah, tetapi wajahnya sangat aneh dan menakutkan. Kulitnya seperti batu giok. Ini benar-benar seperti lapisan batu giok. Tidak hanya itu, tetapi panel yang terbuka semuanya berwarna batu giok. Matanya berwarna merah darah. Ada 2 tonjolan di bahu alisnya, benar-benar pudar. Dan ada 3 urat biru yang menonjol di antaranya. Dahi kaki sangat besar, 2 kali lebih besar dari telapak kaki orang dewasa, dan sangat ketat. Damar melirik ke atasan, ekspresinya sedikit tegang. Tukang obat, ini adalah dukun paling murni. Damar bisa melihatnya. Seluruh tubuh orang ini adalah peningkatan kemurnian obat. Dan karena obat yang berlebihan, banyak bagian tubuhnya yang berbeda dari orang biasa. Selamat tinggal, bos. Semua orang dari desa Yewang di sekitar mereka semua berlutut dan berteriak kepada sosok di platform batu giok putih. Bangun, kata atasan dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Pak. Menangis lagi. Atasan memandang Damar dan dengan tenang berkata, murid Damar, saya ingin membantumu membuka tulangmu dan menjadikanmu orang terkuat dan paling berbakat di desa Yawang. Mengapa kamu ingin mempersembahkan pengorbanan untuk beberapa obat dan saya? Apakah Yawang, desa adalah musuh yang lebih tinggi? Mengorbankan orang hidup bertentangan dengan etika dan kemanusiaan bukanlah cara raja tertinggi. Bagaimana saya bisa menerimanya? Damar menggelengkan kepalanya. Kamu masih muda dan kamu tidak tahu apa hal terkuat di dunia ini. Aku akan membantumu dengan harapan kamu dapat mengalahkan musuh kuat untuk desa Yawangku. Di konferensi, menghancurkan semua makhluk hidup, mendapatkan semua buah kemenangan, dan bantu desa Yawangku menjadi yang terkuat di dunia. Bukan untuk kamu ceritakan tentang raja tertinggi. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Damar memandangnya dengan ringan. Pemimpin tampaknya telah melakukan kesalahan. Kerajaan tertinggi ini tidak diusulkan oleh saya, tetapi oleh leluhur saya di desa Yawang. Oh, maksudmu loh batu di pintu masuk desa. Apakah kamu punya wawasan baru? Sang atasan tertarik. Ya, Damar mengangguk.
Bagus, atasan itu mengangguk tanpa sadar. Damar datang dan beritahu saya secara detail temuan apa yang ada di tablet batu itu. Ini baik, mata Damar berkilat tajam dan dia berjalan langsung menuju Yutai. Orang-orang menyaksikan Damar naik ke atas panggung. Yan Keer sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Dia bahkan identitasnya asli orang ini. Saya juga tahu seluruh rencana Lin Yang. Sekarang tujuannya tercapai, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Bagi banyak orang, ini sepertinya bukan masalah besar. Terlebih lagi, atasan telah tiba. Bahkan jika orang ini jenius dari segala usia, beraninya dia lancang. Setelah naik ke panggung, atasan berdiri, monumen batu leluhur apa yang begitu indah. Ayo cepat. Nenek moyang desa Yawang semuanya adalah tabib hebat yang menggantung pot untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Tidak ada orang sepertimu yang mengorbankan orang hidup, menggunakan racun sebagai seni bela diri, dan tidak berkompromi dengan cara untuk mencapai tujuan mereka. Keadilan, Raja di Loh Batu, kamu untuk mendengarkan, kamu harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ada apa? Segera lepaskan orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin obat-obatan dan hapus semua resep, teknik medis, dan teknik racun yang melanggar etika, kata Damar. Apa yang ingin dilakukan kursi ini adalah untuk mengubah hidupmu. Melawan langit, meskipun teks pada Loh Batu sangat luas, itu adalah pengalaman leluhur desa Yawang. Tetapi kursi ini tidak akan mengabadikannya sebagai dekret kekaisaran. Kamu juga akan memahami teks dari Loh Batu. Ceritakan isinya. Adapun apa yang kamu katakan, kamu tidak perlu memikirkannya. Dan atasan tidak mau mendengarkanku. Apakah kamu mengajar kursi ini untuk melakukan sesuatu? Mata atasan itu menyipit, seolah marah. Namun ekspresi Damar tetap tidak berubah, dan dia memandangnya dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Anak ini, apa yang terjadi? Dia benar-benar berani membantah atasan. Gila, orang ini gila. Banyak orang berseru dan bergidik. Lancang, Yan Sankai yang berada di bawahnya tidak bisa melihat dengan jelas dan segera meraung. Damar, apa kamu beraninya? Kamu menuding atasan. Apakah kamu mencari kematian? Seseorang ada ambil pencuri gila dan pemberontak itu untukku. Ya, orang-orang kuat di kedua sisi bergegas ke platform batu giok. Semua berhenti pada saat ini. Atasan minum. Orang-orang berhenti ke atas. Teriak Yan Sansan. Namun, saat suara itu jatuh, Yan Sankai tiba-tiba tidak berani berbicara lagi. Seolah disambar petir. Seluruh orang membeku di tempat. Seperti dia. Ada banyak orang di tempat kejadian. Apakah itu para penjaga, para tetua desa, para murid, para tetua, atau bahkan Xiaoming, Xiaong Jetian, dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang tercengang karena murid Damar yang berdiri di atas platform batu giok tidak tahu kapan memegang jarum perak. Dia menusukkan dengan sangat tepat ke titik kematian di dada bagian atas. Jarum perak benar-benar terledam. Semuanya terjadi antara lampu listrik dan batu api. Tidak ada yang bisa memprediksinya. Unggul. Tidak bagus, pengkhianat ini ingin membunuh atasannya. Suji, apakah kamu berani? Cepat pergi dari sini. Orang-orang dari desa Yawang kembali, sadar dan bergegas menuju tempat ini secara bersamaan. Tapi saat mereka mendekat, sejumlah besar jarum perak tersapu dari sisi Lin Yang, menghalangi jalan mereka. Semua orang juga telah melihat metode Lin Yang dan ketika mereka melihat jarum perak jatuh ke tanah, mereka semua malu-malu dan takut untuk maju. Menarik, atasan memandang Damar dengan ringan dan berkata, tampaknya ambisimu tidak kecil. Apakah kamu ingin membunuhku dan menjadi atasan di desa Yawang? Aku tidak tertarik dengan desa Yawang. Alasan kenapa Xiaoming dan Xiaong Jetian mengkhianati adalah karena pengkhianatanmu kan? Tidak, lupakan saja, membosankan untuk menanyakan pertanyaan ini. Karena kamu memilih menjadi musuhmu, maka tidak perlu bagiku untuk menunjukkan belas kasihan. Sayang sekali, aku masih ingin mengolahmu. Sayang sekali. Setelah berbicara,
murid atas terbuka. Damar tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera mengambil jarum perak dan menusuk di titik kematian lain di posisi atas. Panggilan. Aliran udara yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh bagian atas. Napas Damar bergetar, dia tampak bisa menahannya sama sekali. Seluruh tubuhnya terguncang ke belakang dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Damar berdiri dan menatap atasan dengan tak percaya. Kamu memiliki jarum di jalan buntu. Jarum itu sangat beracun. Mengapa tidak ada yang salah? Suji, tidak tahu seberapa baik aku. Apa maksudmu? Titik mati di tubuhku telah berpindah posisinya. Apa yang baru saja kamu tusuk bukanlah titik matiku sama sekali, kata atasan tanpa ekspresi. Apa? Damar tertegun. Bagaimana titik kematian bisa dipindahkan? Anak-anak bodoh adalah anak-anak yang bodoh. Kamu masih belum tahu banyak sekarang. Buka matamu, atasan berkata dengan tenang. Tiba-tiba mengangkat tangannya. Jarum ilahi emas berkedip di ujung jarinya. Dan kemudian menjentikan suara mendensing. Jarum emas terbang langsung mengenai alis Damar. Secara langsung. Damar tampak serius dan segera berbalik untuk menghindar. Meskipun jarum emas itu cepat reaksi Damar tidak lambat. Hanya saja, seperti jarum emas yang dihindari oleh Lin Yang, jarum itu benar-benar berputar di belakang Lin. Lalu berbalik dan menusuk punggung Damar dengan ganas. Apa? Pupil Damar menegang. Flash lagi dengan cepat. Namun jarum emas itu seperti makhluk hidup dan tak henti-hentinya menyerangnya dengan ganas. Damar sengsara, ini penuh dengan fleksibilitas. Jadi apa? Atasan itu berkata dengan acuh tak acuh dan mengangkat tangannya lagi. Kali ini dengan kedua tangan leluhur. Hampir 100 jarum dewa emas diayunkan dan terbang menuju Damar. Pada saat ini, Damar tampaknya bertarung melawan 100 tentara surgawi. Ratusan jarum emas berlarian dengan liar dan Damar mengelak dengan cepat. Orang-orang di luar hanya bisa melihat bahwa seluruh tubuhnya dibungkus benang emas yang tak terhitung jumlahnya dan hampir tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kau ingin menyakiti atasanmu hanya dengan trik ini, konyol. Yan Sankai mencibir lagi dan lagi. Tapi kata-kata itu keluar begitu saja, ledakan. Suara keras tiba-tiba meletus dari tubuh Lin Yang dan kemudian hantu Unicron besar tiba-tiba muncul dan ratusan jarum emas terpental. Apa? Yan Sankai terkejut. Dunia tercengang, tapi melihat mata Damar tertegun. Dia melompat dan menyerang langsung ke posisi atas. Pada saat yang sama, semua roh yang jatuh diaktifkan. Niat membunuh meletus. Oke, jadi segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Serta kasih like dan subscribe channel ini. Saya Rapi Saka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.